Yo, what's up guys? Apa kabar? Balik lagi bareng kita Triple R Podcast. Podcast yang random dan suka-suka ini. Apa kabar lu, Ci? Man. Baik. Lu nanya ke siapa, Vi? Dua-duanya. Kabar gua baik, tapi bahaya. Cuman Kenapa tuh? Karena ikutin. waktu itu gua sama Hici mungkin beberapa bulan yang lalu kita ke Surabaya gitu kan, jalan-jalan. Nah, sekarang itu di Surabaya itu sudah masuk zona hitam. Nah, itu ya yang gua agak sedih gitu ya. Semoga keadaan ini cepat membaik. Amin. Oh, sudah zona hitam lagi dia. Iya. Oh. Lu gimana, Vi, kabarnya? Baik. Udah di dalam sel berapa lama? Kenapa? Udah di dalam sel berapa lama? Iya. Oh, bajunya ya kampret. Baru tahu gue pernah masuk ini. Nggak pernah anjing. Nah, ngomong-ngomong pada ngeliat ini kan ada berita kan? Anjing. Berita apa macam tuh? lagi hot kali ini ada berita itu tentang sayangnya ada kehilangan nyawa itu ya di Amerika Serikat itu ya. George Floyd itu. George Floyd. Gimana bentar? Kehilangan nyawa? Iya. Bukannya setiap hari ada orang meninggal? Iya, setiap hari ada orang yang meninggal ya, itu sudah pasti. Akan tetapi si George ini tuh kan dia meninggal ya tidak seharusnya meninggal gitu loh. Ya meninggal dikarenakan ya mungkin ya kita tidak tahu faktornya, tapi kan ada videonya itu. Ada aparatur kepolisian yang melanggar SOP menurut gue itu. Gimana tuh melanggarnya? Ya, kan kalau di US kita lihat ya memang nggak bisa cocokin sama Indonesia ya. Mereka punya SOP tersendiri yang mereka sebut tuh kalau dulu sebutan namanya continuum of force, di mana diboleh menggunakan physical gitu ya. Mulai dari simple mungkin mendorong, lu menarik gitu, sampai lu ngeluarin baton tuh, polis baton kan tuh yang besi itu. Iya, yang buat mukul. Ya, untuk memukul atau sampai ke taser. Terus kalau misalkan si oknum ini ya, masih menolak dan malah justru membahayakan nyawa si petugas, kalau di US tuh diperbolehkan untuk menggunakan deadly use of force. Deadly use of force itu apa? Itulah apa aja yang bisa menyebabkan kematian. Contohnya, lu nabrak orang, misalnya nih ada orang di jalan gitu, lu polisi naik mobil, tuh orang ngeluarin bedil, ditembakin ke lu boleh misalkan deadly use of force itu lu tabrak pakai mobil itu boleh. Atau pada umumnya tuh biasanya masuk berita-berita di US tuh ya pada umumnya kan mereka semua pada bawa sidearm ya, pada bawa beceng gitu kan. Ya dia nembak lu, ngancam nyawa lu, atau pakai pisau atau pakai pistol juga ya lu tembak mati dia. Kan begitu. Nah, akan tetapi si George Floyd ini meninggal dengan cara yang tidak justifiable. Ya, ada ya pelanggaran SOP. Ya, itu kenapa gue tahu ada pelanggaran SOP, karena itu gue ngikutin juga dari dua sisi. Sisi para aktivis yang menuntut keadilan bagi George Floyd. Akan tetapi sebenarnya kalau dibilang ada dua sisi juga, gue bilang kayaknya enggak gitu ya. Karena aparatur kepolisian juga menentang atas kejadian tersebut. Mereka pada bilang bahwa ya polisi ini ya kurang ajar dan melanggar SOP. Karena apa? Pertama, memang diperbolehkan buat lu nindihin leher seseorang. Jikalau tuh orang itu memang sebut teknik. Kalau orang itu memang susah dikendalikan. Akan tetapi ketika sudah terkontrol, situasi sudah terkontrol, lu wajib untuk mengangkat lutut lu, dipindahkan ke Punggung. bahunya. Punggung. Punggung bener. Dengannya, dan lu diajarin gitu, dia ngomong di si polisi ini,
Dia ngomong, di akademi kepolisian di US, diajarkan bahwa lu bertanggung jawab lu bertanggung jawab terhadap nyawa orang yang lu tangkap, yang lu detain atau lu arrest gitu. Lu bertanggung jawab kepada nyawa dia. Kalau misalkan ada orang yang dia ngomong dia nggak bisa nafas, ya lu tuh kan first responder, tugas lu adalah untuk preserve life, lu mempertahankan sebuah nyawa. Oleh karena itu ya memang sudah jadi kewajiban lu untuk menolong dia, gitu. Makanya di situ ada terjadi pelanggaran SOP. Nah, gitu. Itu kan bikin heboh US kan, padahal kejadian di Minneapolis kan. US doang, dunia internasional malah. Iya, tapi kan yang paling parah di US kan. Iya. Nah, memang semuanya sampai ke Indo pun juga gitu kan. Cuma ya paling parah di US kan sampai orang bisa masuk White House. Padahal emang udah sampai masuk ya itu ya? Iya, masuk ke halaman lah, masuk ke depan pintu. Iya. Sampai Donald Trump tuh dimasukin ke bunkernya kan? Iya, sampai masuk ke bunker kan Donald Trump. Bahkan apa ya? Itu kan kejadian kayaknya langka ya orang protester sampai masuk ke White House gitu. White House, langka banget di US kayak gitu. Hitungannya udah masuk lah itu. Udah masuk. Hampir mirip sama film White House Down, Pak, anjing. Sampai udah masuk kayak gitu. Iya nggak sih? Sampai masuk bunker, men. Coba nih, gua mau nanya nih. Kan lu yang lebih paham sama peraturan polisi Amerika nih. Kalau kan polisi itu di sana bertanggung jawab atas nyawa orang yang ditangkap sama polisinya. Karena kalau misalkan dia itu sama ini dulu ya, sabar. Ini gue bukan ngaku bahwa gue ahli, akan tetapi ya gue cuma sharing apa yang gue tahu. Ya kan gue bilang lu lebih tahu. Kan gue nggak bilang lu ahli. Ya kan, ini dulu apa namanya? Peringatan. Oh iya, attention dulu ya. Nah, ini kalau misalkan kalau misalkan gini, jadi misalkan ada orang bersalah ditangkap sama polisi kan, ditangkap nih. Yeah. Nah tapi orang itu mengikuti, ya udah diborgol gitu kan, dan misalkan dia emang bersalah gitu kan, ditangkap, dimasukin ke mobil. Tiba-tiba di dalam mobil dia mati gitu, gimana? Mati karena ya mati aja kan, emang udah takdir mati gitu. Polisi gimana? Iya, enggak. Tetap. Itu tetap akan dipertanyakan. Karena ya seharusnya sewajarnya seseorang itu tidak akan meninggal begitu aja gitu ya. Ya, mungkin dia punya penyakit jantung, mungkin dia ada penyakit paru-paru atau apa. Pasti si polisi diminta pertanggungjawaban dan pasti ada penyelidikan terhadap itu. Maksudnya pasti dia biotopsi kah atau apa? Dia meninggal karena ya natural disease, ya udah meninggal karena emang udah saatnya meninggal gitu kan ya. Orang nih, misalkan itu kan nggak ada yang, ya kan itu makanya adanya otopsi. Tapi menurut lo kalau misalkan tiba-tiba meninggal gitu aja gimana? Ya pasti bakal diselidikin. Enggak, kalau misalkan ya polisi kan nggak salah gitu kan. Ya diselidikin. Kan kita harus mencari kebenaran. Ya jangan kita tunjuk, gara-gara dia ditangkap polisi, dia pasti salah polisinya. Nah, makanya itu kan ada penyelidikan. Itu. Pasti dilaksanakan penyelidikan, kita mencari tahu fakta, fact finding gitu ya. Terus juga di di sana di Amerika kan sampai banyak retail store yang dijarah, ambilin barangnya gitu kan ya, entah dari Apple Store lah, entah dari sepatu, baju, semuanya gitu kan. Banyak gitu. Nah, gue lagi di Amerika anjir. Aduh, enak banget tuh. Nah, menurut lo gimana tuh? Gue ambil LV sih anjing. Jual-jualin habis itu. Menurut gue. Coba menurut Raffi dulu dah, gantian. Ya itu mencari kesempatan dalam kesempitan sih jatuhnya. Kenapa harus dijarah gitu? Justifiable atau enggak? Karena iya. Lu di sini kan protes demi kebaikan. Kenapa lu malah jadi orang jahat gitu? Iya, makanya kasihan kan yang punya brand tersebut gitu loh. Iya. Barangnya diambil. Ya, enggak tahu yang punya Nike, yang punya LV, yang punya LV. Yang punya siapa namanya? Enggak tahu siapa. Enggak tahu, kalau tahu.
Kasian mereka, kayak mereka nggak ngapa-ngapain, cuman barangnya diambil-ambilin. Seenak jidat gitu loh, ya mencari kesempatan dan kesempitan sih menurut gue. Sebenarnya kalau yang punya LV, punya Apple mah nggak apa-apa ya. Mereka kan pasti ada overhead cost-nya lah Iya. yang menurut gue masalah tuh ya itu orang-orang yang punya bisnis gitu ya. Yang struggle, mereka yang punya bisnis keluarga atau apa demi memperbaiki ya hidup mereka, atau bahkan ya mereka yang punya bisnis itu supaya bisa makan gitu ya. Kemarin juga gue liat berita katanya ada innocent man yang mobilnya tuh dibakar. Gue nggak tahu deh, belum research tentang berita itu sih. Cuman gue baru lihat kayak sekilas gitu loh di Instagram, di Line Today. Tapi ya nih, kalau menurut gue misalkan kejadian kayak gitu misalkan terjadi gitu di sana, itu misalkan sampai ada pembakaran mobil gitu ya, orang yang nggak bersalah, ya itu sih ya nggak bisa dihindari. Menurut gue itu ya udah resiko gitu. Jadi kayak misalkan ada demo nih, ya memang orang itu misalkan nggak tahu apa-apa sampai kebakar gitu kan, ya karena namanya juga orang protes itu kan mungkin ya kebanyakan tuh ingin menyampaikan aspirasinya, dan dengan cara ya intinya lu dengerin gua gitu. Nah biasanya kan demand nggak langsung ditanggepin dong, ya kan diterima dulu dong. Nah kan itu butuh proses karena lama atau gimana, mungkin orang emosi jadinya ya itu bakar sih ini bakar itu. Nah dengan poin itu kita coba tarik gitu ya ke Indonesia. Kita tarik contoh Indonesia, kita kan nggak ini ya, nggak asing dengan konsep demo gitu ya. Nah biasanya tuh kenapa orang bisa tiba-tiba jadi rusuh, jadi ngebakar apa, rusuh, barikade tuh pada ini. Soalnya mayoritas orang aktivis yang gue lihat, they are the good guys yang memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki tujuan yang jelas untuk memperbaiki ya, untuk gimana ya, membuat hidup kita ini tuh lebih damai, lebih sejuk lah, intinya lebih friendly untuk kita semua. Rata-rata mereka kayak gitu ya. Akan tetapi movement seperti itu memang terkadang mudah untuk disusupi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Itu tuh. Makanya kalau kita di Indonesia tuh sering ada istilahnya provokator. Itu memang ada provokator. Entah gimana cara dia ngomong kataan apa atau nggak dia ngelakuin apa. Ada dari terucap kata-kata. Ya misalkan kita ambil contoh ya, gue baca di kemarin di berita, gue nggak tahu ini, gue belum selidiki lagi tentang fact finding, gue belum terlalu fact finding. Nah tapi katanya waktu mereka demo itu tiba-tiba ada tumpukan batu bata di pinggir jalan, entah siapa yang naruh di situ. Padahal di situ nggak ada konstruksi sama sekali. Nah itu kan janggal gitu ya. Kita iya itu janggal. Masa tiba-tiba tertumpuk rapih gitu loh. Mungkin ada segolongan oknum yang ingin ya supaya ini demo yang damai jadi rusuh gitu loh. Nggak knows. Bener. Memang ini banyak sih kayak gitu. Susah sih, maksudnya kayak kita setiap demo itu kan permasalahannya beda-beda gitu kan. Kalau misalkan kita lihat tarik ulur dulu gitu, mungkin 98, walaupun gua nggak pernah ngasain ya, cuma bisa lihat dari media doang. Itu sampai orang bisa masuk ke dalam itu memaksa gimana ya? Intinya dia udah nggak mau presiden saat itu untuk berkuasa gitu, mau diganti gitu. Itu bisa aja dia melakukan kekerasan itu karena memang dari itunya dari keinginan dia, jadi dia memaksa gitu loh, melakukannya secara memaksa. Jadi ya biar bisa aja gitu. Nah terus gini nih, menurut lu nih, bentar deh, coba menurut gua dulu. Gua itu, lu pernah nggak sih ngelihat di beberapa hari ini di post di Indonesia yang Papua Lives Matter? Lihat. Nah, ya.
gue pas ngeliat itu, terus gue mikir gini, kok orang Indo jadi ikut-ikutan ya gitu, padahal itu masalah luar sana gitu loh. Apa mereka yang demo kok di sini jadi ikut-ikutan, padahal nih coba ya kalau misalkan lu ngelihat secara langsung ya, emang lagi ada apa di Papua? Kayaknya nggak ada apa-apa kan? Dan gue merasa janggal gitu. Dan apa ya, kalau menurut gue ya, misalkan kita kalau di sana gue nggak tahu budayanya kayak gimana, tapi kalau di sini kita bilang Papua Lives Matter, dan gue itu nggak sepenuhnya setuju sama itu, walaupun banyak kasus rasisme yang diutarakan ke Papua gitu, tapi gue nggak begitu setuju. Maksudnya gue nggak setuju bukannya gue nggak sayang sama orang Papua atau warga Papua, cuma maksud gue di Indonesia itu menurut gue bukan cuma Papua doang gitu, bahkan semua kehidupan itu ya bermakna gitu loh untuk Indonesia ya. All lives matter gitu. Lives matter. Jadi misalkan nih, mau entah lo dari Papua atau dari Jawa atau misalkan keturunan dari manapun, Ambon, Medan, Aceh, Chinese, terus lo dari NTB, NTT, dari manapun yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, karena di Indonesia mempunyai banyak banget suku, ras, dan etnis. Jadi gue nggak apa ya, nggak bisa gue sebutin satu-satu lah intinya. Dan menurut gue mereka semua tuh berharga. Bahkan misalkan gini, misalkan ada orang dari Korea atau misalkan dari Prancis gitu ya, mereka pindah ke Indonesia, pindah warga negara ke Indonesia, dan anaknya lahir dan otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dan itu udah Indonesia, itu warga negara Indonesia gitu. Jadi bukan kayak lu itu imigran lu dari Eropa sana, lu kulit putih bule, enggak, lu bukan orang asli sini. Nah, kalau gua ya, Indonesia itu punya bersama gitu, siapapun yang tinggal dan mempunyai kewarganegaraan sih mestinya seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Lucu. Iya, menurut gua memang ada, kita nggak boleh mengabaikan bahwa sebenarnya memang ada terjadi kekerasan terhadap saudara-saudara kita yang berasal dari bumi cendrawasih. Memang ada itu ya. Kayak misalkan tahun lalu kalau nggak salah yang lagi marak gitu. Ada itu, sekarang kan mulai beredar itu videonya, beredar lagi videonya, di mana rakyat-rakyat kita yang disebutin sesama rakyat gitu, nyebutin wah monyet lu ini lu. Terus orang Papua yang ngomong, jadi beginikah orang Indonesia gitu. Wah, menurut gue ini kita sama-sama saudara gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, padahal semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita udah Bhinneka Tunggal Ika nih. Kok masih bisa terjadi adanya rasisme dan kejadian-kejadian seperti ini? Menurut gua, inilah dikarenakan kita tidak mengamalkan dari semboyan negara kita tersebut. Kita cuma tahu, oke, moto negara Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Tapi satu gitu. Oke. Begitu, dari cuman gitu doang kita diajarin dari SD sampai SMA, cuma gitu doang. Akan tetapi maknanya itu kita nggak diajarin, seperti ya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka kita tuh terdiri dari 300 lebih suku, ras gitu ya. Belum lagi kalau misalnya lo ngitungin agama berbagai macam agama, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kristen pun ada yang Katolik, ada yang Protestan kan. Iya. Nah, belum lagi kalau ngomongin suku, ntar di dalam suku ada marga. Banyak. Negara kita tuh diverse banget. Akan tetapi itu semua dipersatukan. We unite them, unity in diversity. Gitu. Maknanya adalah di situ. Kita bermacam-macam, akan tapi kita bersatu. Ya, mau bagaimanapun caranya, kalau tumpah darah lu di tanah Indonesia,
tumpah darah ya artinya ketika ibu lu ngelahirin lu, tetesan darah itu tumpah ke tanah Indonesia, ya lu tumpah darah Indonesia. Kita semua satu, kita semua saudara, dan seharusnya tidak terjadi apa macam kasus-kasus yang buruk seperti itu. Dan ya sebenarnya gerakan Papuan Lives Matter itu memang bagus untuk spread awareness ya. Akan tetapi kalau gue boleh koreksi, ya hashtagnya jangan Papuan Lives Matter doang. Tambahinlah Papuan Lives Matter, dan kita tambahin mungkin the people of Papua is Indonesia, sebagai macam seperti itu. Ya pokoknya yang mengakui bahwa rakyat Papua ya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga. Dan rakyat Indonesia berani membela si sesama rakyat dari oknum, karena yang melakukan hal-hal rasis tersebut tuh oknum sebenarnya. Lu nggak boleh ngesamaratain semua orang Indonesia, nggak bisa seperti itu, karena yang melakukan hal itu sebenarnya oknum. Orang Indonesia tuh pada dasarnya tuh baik-baik kok. Mau lo dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Natuna, gue yakin sebenarnya dalam deep down orang Indonesia tuh baik-baik. Gitu loh. Kalau menurut lu gimana, Fik? Ya menurut gue, kan sekarang lagi gencar banget yang namanya rasisme kan. Tapi orang-orang lupa, Pak. Mereka terkadang masih suka rasis sama yang namanya orang Cina, Arab. Iya nggak sih? Kayak lo ketemu orang kayak, anjir, si Arab. Gitu kan kayak, ya mereka orang Indonesia, Pak. Ya apalagi yang sering lo bilang ke gue, Cik. Kayak orang Cina yang di sini tuh, mungkin kalau mereka ke Cina, ya orang Cina juga nggak nganggep dia orang Cina gitu loh, dia orang Indonesia. Gue kan memang keturunan Tionghoa gitu ya. Akan tetapi yang truly Tionghoa dari keturunan gue tuh ya udah 7 generasi. Ya sisanya 7 itu ya warga negara tinggal di Indonesia gitu loh. Ya apa ya namanya, pemerintah Cina pun juga nggak tahu atas keberadaannya gue. Ya gue pun kalau ke Cina bakal diakuin gitu loh, gue orang Indonesia. Kayak banyak banget orang ngomong, alah tuh orang Cina, pulanglah ke negara asalnya. Kan kayak, mereka Indonesia yang keturunan Cina mungkin gitu. Buyutnya mungkin orang Cina, atau siapanya kan nggak ada yang tahu gitu. Itu aja mereka masih belum ngelihat ke sana gitu loh. Tapi udah ngomongin rasis apalah ABC. Masih banyak yang kayak gitu loh. Terus yang lo bilang juga Unity in Diversity. Iya, kita that's a diversity, man. Kita di melting pot gitu loh. We burning in the melting pot. Kayak ya banyak banget suku di negara kita. Ada orang dari, ada yang namanya orang Makassar, Jawa, Sumatera kan. Banyak banget di Makassar ada beberapa kota gitu. Banyak banget suku ininya. Terus juga banyak banget. Itulah keistimewaan Indonesia sebenarnya. Terus juga yang Papua Lives Matter. Menurut gue dengan orang Papua ya mungkin dicengin ya bahasa kitanya, dikata-katain lah apa, itu menurut gue kesempatan emas sih bagi OPM. Iya nggak sih? Oh iya, itu oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi seperti kita bahas. Gerakannya George Floyd aja itu ada oknum yang memanfaatkan. Sekarang kan memang ya kita tuh memang ada sengketa dengan gerakan separatisme ya. Memang ada gerakan separatis yang sedang bergerak di tanah cendrawasih. Dan harus disadari bahwa mereka ya gimana ya, kalau bilang mereka gue kejam gitu. Karena mereka sama sesama saudara ya orang Papua yang lahir di Papua ya. Itu kejam banget, men. Ada itu gue liat videonya ya sampai ditendang-tendangin karena mereka nggak setuju gitu loh. Dan waduh, kita seharusnya melindungi gitu loh. We as the people, sesama rakyat Indonesia, kita ya menyatu dan melindungi sesama. Ntar kalau udah hilang baru nyesel. Iya, toh kita berdiri bersama-sama di sini gitu loh. Away from the politics, away from everything, they are human, they should be treated as human. Iya, benar. Away from all the politics, karena ya kalau kita ngomongin politik ya nggak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya. Dan that menurut we gue, are brothers, away from that we are all humans gitu loh.
rakyat Indonesia tuh kalau nge-share sesuatu, please dong harus kritis gitu loh. Iya, Lo kritis. lo gali topiknya lebih dalam, baru lo share. Dan apa misalkan Iya, Kayak ya, misalnya, lu sadar nggak sih kalau misalkan ya orang nge-share gitu kan, misalkan Papua Lives Matter. Kalau menurut gue ya, itu kan orang nge-share tentang kehidupan orang Papua mestinya tuh diperhatikan gitu kan. Nah berarti dia itu secara nggak langsung menurut gue juga rasis gitu loh. Dia membedakan antara dia dengan orang Papua. Iya nggak sih? Papua, iya bener. Iya. Papua Lives Matter. Memangnya kehidupan lu nggak matter juga gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Begini, Bener, mungkin bener. kalau kita ngomong kayak gini agak sensitif. Kalau gue misalkan agak kasih contoh ya. Itu kalau lu ngomong, ini mohon maaf kalau misalkan kalian yang memang menganut keras tentang ya ini gerakan ini, akan tapi ya gue mengakui gerakan kalian. Gue juga support, akan tapi menurut gue jati diri gue berdiri pada All Lives Matter. Kenapa? Ketika lu ngomong Black Lives Matter, ketika lu ngomong White Lives Matter, ketika lu ngomong Latinos Lives Matter, itu baru udah misahin dong. Ya kan? Bener, udah misahin, udah mengkategorikan gitu loh. Ya ada orang putih, ini ada, isn't that racism? Ya lu kalau nggak mau ada racism, ya akui bahwa kita semua berdiri di sini yang datar gitu, kita semua sama. S1 gitu loh. Semua setara gitu loh. Iya. Kalau masalah lu, waduh, kalau lu ngomong Black Lives, lu ngomong ini, itu ya berarti lu udah misahin. Udah mengkategorikan gitu loh. Udah mengkategorikan. Dan semakin gampang untuk kayak gitu, lu ditunggangi oknum-oknum yang cuman pengen ngemanfaatin lu gitu, untuk kepentingan politik dia, apapun gitu. Iya. Sebenarnya gue yakin tujuan mereka tuh baik. Tujuan mereka juga untuk menyuarakan suara mereka karena adanya injustice. Iya. Dikarenakan ya injustice itu kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh, kalau bahasa kerennya itu denial terhadap kejadian-kejadian yang sedang terjadi atau yang dulu terjadi. Seperti ya, kalau di kita ada penindasan terhadap rakyat Papua, sebelum itu tahun 98 kepada rakyat kita yang keturunan Tionghoa, dan berbagai macam lagi, banyak sejarah kita ya. Akan tetapi sejarah itu ada untuk dipelajari. Do not dwell on the past, lu pelajari masa lalu untuk supaya itu tidak terjadi di kedepannya. Lu pelajari itu, kenapa itu bisa terjadi, dan supaya tidak terjadi terulang kembali itu gimana caranya. Misalkan gue keturunan etnis Tionghoa, waktu 98 itu ada cerita gue share aja ya. Waktu itu nyokap sama bokap gue lagi jalan tiba-tiba terjadi tuh 98 rusuh semua, pada rusuh, toko pada jarah, panik dong. Nyokap gue half Chinese, bokap gue pure Chinese keturunannya, jadi kelihatan banget setara. Akhirnya apa? Ya, panik dong, ditolongin deh tuh sama orang keturunannya Jawa, ya orang Jawa gitu kan, orang Jawa. Udah ya burun masuk sini. Masuk dah tuh ke rumah dia, rumahnya tingkat kan. Iya. Rumah tingkat. Naik. Makasih ya Pak, ya makasih, nggak apa-apa. Nah, itulah di situ Bhinneka Tunggal Ika. Bener. Dia mengimplementasikan. Orang itu memang benar-benar mengabdikan dan mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika itu in diversity. Iya, lu mau keturunan mana, lu berasal dari suku mana, kita sama-sama orang Indonesia di sini. Ya gitu. Itu penting. Mengingat. Itu penting banget. Iya. Dan gue kayak sedihnya tuh ketika lihat orang-orang di sosmed, ketika suatu hal lagi happening, suatu hal yang kritis gitu loh, mereka tuh tiba-tiba berubah jadi pengamat gitu loh. Iya nggak sih? Iya, sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa orang-orang kita nggak apatis. Mereka masalahnya Pak, tapi dia nggak gali lebih dalam gitu loh. Dia main asal aja.
Jadi itu ya Nggak dia. digali dalam dulu Jadi topiknya. gini, misalkan nih, Vi, nih lu ngeliat di sosial media nih, Black Lives Matter gitu kan. Terus lu merasa empati, itu udah bagus. Lu udah merasa empati gitu kan, kayak ngelihat wah iya ya apa di sana tuh rasis gitu. Terus lu ngeliat lagi Papua Lives Matter, tiba-tiba oh iya ya sama juga ya. Terus lu itu hanya melihatnya ritmenya dengan satu sudut pandang aja gitu loh. Jadi lu nggak lihat bahwa lu itu Ada kehidupan berbagai lu, macam faktor yang bermain di situ. bahkan sebetulnya dia sendiri mungkin lupa, dia nggak melihat bahwa kehidupan dia sendiri itu juga berharga gitu loh. Dia kayak misalkan Black Lives Matter, terus dia mungkin nggak sadar kalau misalkan kehidupan dia itu juga berharga. Coba kehidupan dia kenapa-napa, gimana coba? Iya, makanya. Dan apa Iya. di Indonesia tuh di apa kalau di lingkungan gue ya itu tuh yang terbagi benar-benar apa ya, kebagi agak jelas gitu ya. Itu misalkan Papua terus Ambon gitu, terus misalkan Chinese, Arab, terus Arab. orang mana lagi ya, orang apa sih biasanya yang kontras itu biasanya apa ya? Kalau di tempat lu apa? Gue sih Ada nggak yang kontras? Chinese Arab sih, Bah. Chinese Arab biasanya. Itu gimana ya? Padahal tuh ya, kayak misalkan nih, gue lagi di jalan, gue ngeliat orang kecelakaan. Kalau gue ngeliat dia butuh bantuan gitu ya, misalkan belum ada yang bantuin ya, ini dalam konteks belum ada yang bantuin, gue ada orang naik motor jatuh. Nah terus gue lihat orang itu Arab, apakah Arab nggak mau gue tolongin Nah kayak enggak. Ya justru karena gue lihat nih, mungkin dia berbeda sama gue, tapi gue lihat dia kesusahan gitu. Gue akan nolong dia gitu. Gue nggak ngelihat kayak misalkan wah gue cuma mau nolong sesama Chinese doang. Terus kalau gue kecelakaan yang mau nolongin gue siapa? Gue soalnya gue pernah kecelakaan. Gue pernah beberapa kecelakaan beberapa kali. Terutama naik motor ya. Kalau naik mobil alhamdulillah nggak pernah. Kalau naik motor gue pernah jatuh itu kalau nggak salah 2 kali ya. Gue sekitar 2 kali. Dan itu dua-duanya tuh gue ditolongin gitu loh. Kayak orang apa yang gue salut ya sama warga kita itu. Misalnya gue jatuh itu nggak pakai lama tuh pasti ada orang nolong. Nggak pakai lama. Iya, sebenarnya nature dari orang kita tuh seperti itu, men. Iya, watak. Makanya gue bilang orang tuh pasti yang ngelakuin hal-hal buruk seperti itu oknum. Gue gimana ya? Kalau gue ngelihat orang tuh ya dari value mereka sebagai orang. Karena apa? Gue nggak semua orang tuh bisa jadi orang jahat itu, bisa jadi bajingan. Siapapun itu. Mau siapa aja pokoknya. Lu kalau jalan dalam hidup ini ya, terutama misalkan kalau di Jakarta lu ngeliat banyak orang itu kan saling sikut ya. Semua aja bisa tiba-tiba dia teman lu yang lu akui sebagai teman, lu tiba-tiba nge-backstep lu. Itu ada yang kayak gitu ya. Semua orang tuh bisa jadi orang jahat gitu loh. Makanya semua orang tuh sebenarnya sama aja. Kalau misalkan terkadang kan ada stereotip ya, kayak kalau orang dari Indonesia Timur ya. Iya. Kayak itu orangnya semua sangar-sangar, keras-keras atau apa. Atau misalkan yang kita stereotip jadi orang begal tuh orang mana? Madura bukan ya? Mana sih? Orang mana sih? Orang sana. Iya, yang pokoknya orang lihat itu, wah, tuh bahaya deh. Iya. Terus tiba-tiba, ya itu sebenarnya nggak berlaku. Karena gue banyak tuh ketemu orang dari timur ya, mereka fine-fine aja. Ya gue ketemu orang dari yang konon katanya tempat begal ya biasa-biasa aja, baik-baik aja. Akan tetapi gue nemu ya orang Jawa gitu misalkan, dia jadi apa ya, yang nge-backstep gue. Sebenarnya ya rakyat kita, orang kita tuh semuanya baik. Yang jahat-jahat, yang memanfaatkan situasi itu oknum. Jangan maulah dipecah belah sama oknum gitu loh. Kayak gue ngeliat nih ya, gue soalnya gue pernah pengalaman ya,
pengalaman gue itu, misalkan gue dulu tuh mempunyai gue mempunyai pendirian tuh sampai jadi pendirian loh kalau cewek itu tuh halus. Terus halus banget dah pokoknya, dia nggak pernah salah, dia selalu benar gitu kan. Sampai pada akhirnya gue itu pernah disakiti gitu. Gue pernah disakiti, dan yang kayak bahkan gue itu nggak kayak kayak nggak ngerasa nggak kenal dia gitu, kok tiba-tiba beda. Lo pernah nggak sih ngeliat orang nih, ketemu orang tiba-tiba dia beda aja, langsung beda gitu. Iya, pernah. Cuma misalkan gara-gara satu kesalahan lu, dia kayak, ini siapa? Apakah dia kerasukan? Atau dia pernah. menjadi gila? Tiba-tiba dia berubah aja. Bukan lupa ingatan mungkin. Padahal nih, kita kenal dia tuh udah lama gitu loh. Dan semenjak itu, gue udah tuh mulai nggak ngebedain mana yang cowok, mana yang cewek. Karena lu berdua itu tuh satu manusia gitu loh. Jadi manusia itu bisa berlaku seperti apa aja. Bahkan cowok juga bisa jahat, cewek bisa jahat gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat begitu, ini misalkan kita nih sebagai anggota gitu kan, mau menegakkan hukum. Nah, ternyata si cewek itu teroris. Si polisi nggak tega. Wah, cewek nih nggak boleh kasar sama cewek. Tapi dia teroris itu. Saking karena dia lengah, dia megang pistol, bisa aja diambil terus bisa ditembak. Bisa loh. Iya, benar. Ada sebuah pepatah. Coba lu nonton Money Heist. Udah pernah nonton Money Heist belum? Pepatah nih anjing. Nah, ada itu Money Heist belum nonton. Itu Money Heist aja. Itu tuh dua-duanya. Sabar, tunggu. Dua-duanya nih Money Heist nih. Ada cowok, ada cewek. Jadi ya kita itu bisa, dan mereka dari berbagai macam background yang berbeda gitu. Ini pepatah bangke nih. Terus keluarkan cing. Ada sebuah pepatah. Ketika seekor buaya dia meminum air tawar, maka jadilah itu dia buaya darat. Nah, buaya darat itu biasa disimboliskan kepada laki-laki. Tapi jangan salah anjing. Buaya darat juga ada yang betina. Sadarlah itu. Goblok. Ya mungkin itu saja waktu dari kita semua. Oh iya nih, gue satu lagi. Berpikir kritis. Gue satu lagi. Kayak lu kalau mau menuntaskan rasis, nggak usah yang jauh-jauh lu deh. Dari tongkrongan aja, kadang HP temen lu apa, kadang diceng-cengin gitu loh. Itu aja dulu diperbaikin gitu loh. Gitu kan. Iya, makanya itu aja lu perbaikin gitu loh. Iya. Jangan lupa selalu kritis, apapun berpikir kritis. Selalu kritis. Dan gali lebih dalam topik yang ingin dibahas, men. Dan ingin di-share gitu loh. Jangan lupa. Karena penjahat aja suka kritis. Iya, masa lu nggak kalah kritis sama penjahat, men? Jangan lupa terus tonton video kita, podcast kita, dengerin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Intinya yaudah itu, ikutin aja terus. Kita nggak akan pernah habis. Yaudah, ikutin terus podcast kita yang yaudah ikutin aja suka-suka kita pokoknya. Yaudah, see you next time guys. Bye bye. Ciao.